Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5, saya Syahnia Haryati Apriliana dan teman saya Afrilia Purnama, Prodi Psikologi Universitas Prima Indonesia Kampus Pekanbaru, akan membahas topik yang sangat penting namun seringkali luput dari perhatian banyak orang, yaitu pelanggaran kode etik dalam praktik psikologi. Mungkin sebagian dari kita berpikir bahwa profesi psikolog itu selalu aman, netral, dan terjaga. Tapi bagaimana jika justru seorang profesional melanggar etik yang seharusnya dijaga dengan ketat? Di video ini, kami akan membawakan satu kasus nyata yang pernah terjadi, yang bukan hanya mencoreng nama profesi, tapi juga membahayakan kepercayaan publik terhadap psikologi itu sendiri. Kami akan bahas secara objektif bagaimana kronologi kasus, pasal apa saja yang dilanggar, hingga apa dampak yang ditimbulkan dari kasus ini. Jadi, pastikan teman-teman tonton sampai akhir ya, karena pemahaman kita sebagai mahasiswa psikologi atau calon praktisi sangat penting untuk menjaga marwah profesi ini. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pasal 56-61 yang terdapat dalam bab 10 psikologi forensik. Yang pertama, pasal 56 tentang hukum dan komitmen terhadap kode etik, di mana psikolog wajib menjunjung tinggi hukum dan peraturan yang berlaku dalam praktik forensik, dan tetap memegang teguh kode etik psikologi Indonesia dalam segala kondisi. Yang kedua, pasal 57 tentang kompetensi, di mana psikolog hanya boleh menangani kasus forensik yang sesuai dengan bidang keahliannya. Jika merasa kurang kompeten, harus merujuk ke ahli yang tepat. Yang ketiga, pasal 58 tentang tanggung jawab, wewenang, dan hak, di mana psikolog harus tahu batas tanggung jawab dan haknya dalam kasus hukum, tidak boleh menyalahgunakan posisi atau kewenangan. Yang keempat, pasal 59 tentang pernyataan sebagai saksi atau saksi ahli, di mana saat jadi saksi di pengadilan, psikolog harus menjelaskan kapasitasnya. Contoh, dia sebagai saksi ahli dan menyampaikan pendapat berdasarkan bukti yang valid serta sesuai kompetensinya. Yang kelima, pasal 60 tentang peran majemuk dan profesional psikolog, di mana psikolog harus menghindari peran ganda, misalnya jadi psikolog atau sekaligus teman atau keluarga dari klien. Jika terpaksa menjalankan peran ganda, harus tetap profesional dan menjaga etika. Yang keenam, pasal 61 tentang pernyataan melalui media, di mana psikolog tidak boleh menyampaikan informasi terkait kasus forensik kepada media tanpa izin atau tanpa dasar hukum yang jelas. Baik, selanjutnya untuk contoh kasus pelanggaran kode etik psikologi dan pasal-pasal yang dilanggar dalam kasus ini akan dibahas oleh teman saya Afrilia Purnama. Contoh kasus pelanggaran kode etik psikologi. Dalam sidang pidana pembunuhan Mirna Salihin atau kasus Jessica Wongso 2016, seorang psikolog klinis bernama Antonia Rati Anjayani dihadirkan sebagai saksi ahli oleh jaksa penuntut umum. Antonia membacakan hasil asesmen psikologi terhadap Jessica di persidangan secara terbuka, menyampaikan opini pribadi di media bahwa Jessica cenderung antisosial dan tidak menunjukkan penyesalan. Padahal Antonia tidak melakukan asesmen langsung yang komprehensif dan juga tidak menyebutkan alat tes, prosedur, atau keterbatasan dari pemeriksaan psikologis yang dilakukannya. Pasal-pasal yang dilanggar dalam kasus ini, yang pertama pasal 56 bab 10, karena Antonia lebih mematuhi perintah jaksa penuntut umum atau JPU daripada prinsip-prinsip yang ada pada kode etik psikologi. Antonia menyampaikan hasil asesmen psikologi Jessica di ruang sidang dan opini pribadi di media secara terbuka, tanpa mengedepankan prinsip kerahasiaan, validitas data, dan perlindungan klien, sebagaimana yang telah diatur pada pasal ini. Yang kedua, pasal 57 bab 10, karena Antonia adalah psikologi klinis, bukan psikologi forensik bersertifikasi. Ia menggunakan rekaman CCTV sebagai instrumen utama asesmen, yang tidak termasuk dalam alat tes psikologis standar. Penyampaian opini psikologis dalam konteks hukum tanpa kompetensi dan metode forensik yang sah menunjukkan pelanggaran atas batasan kompetensi profesional. Yang ketiga, pasal 58 bab 10. Tidak ada bukti bahwa Jessica telah diberi pemahaman tentang batas kerahasiaan dan haknya atas informasi yang akan dipublikasikan di ruang sidang. Sebagai saksi ahli, Antonia seharusnya menjelaskan risiko hukum dan publikasi kepada Jessica terlebih dahulu. Yang keempat, pasal 59 bab 10. Antonia menyampaikan kesimpulan kepribadian Jessica hanya berdasarkan observasi video dan wawancara terbatas. Ia juga menyampaikan opini secara terbuka ke media. Asesmen tidak komprehensif, tidak ada alat tes yang digunakan secara sah, dan tidak tampak objektivitas dalam kesimpulan, atau terdapat kesan keberpihakan terhadap JPU.
Yang kelima, pasal 60 bab 10. Dalam kasus ini tidak disebutkan bahwa Antonia memiliki dua peran, namun jika sebelumnya ia berperan sebagai psikolog yang melakukan asesmen untuk Jessica secara pribadi, maka memberikan opini sebagai saksi bisa memunculkan konflik peran. Jika dual role terjadi atau misal asesmen pribadi yang kemudian dipakai untuk kesaksian, maka ini melanggar prinsip etika ganda. Yang keenam, pasal 61 bab 10. Setelah memberikan kesaksian, opini Antonia tersebar luas oleh media yang mengakibatkan publik mendapatkan gambaran bias tentang kondisi kejiwaan Jessica sebelum keputusan pengadilan, yang dimana jika membuka hasil psikologis melalui media massa dan membiarkan opini berkembang di masyarakat, jelas melanggar pasal ini. Selanjutnya, kami akan bahas dampak yang ditimbulkan dari kasus pelanggaran ini adalah yang pertama, Jessica dinilai berbahaya, dingin, dan manipulatif tanpa proses asesmen yang valid. Yang kedua, potensi pelanggaran asas praduga tak bersalah terhadap Jessica. Yang ketiga, menimbulkan pertanyaan tentang standar kompetensi psikolog dalam sistem hukum. Yang keempat, Antonia sebagai saksi ahli dalam kasus ini dapat kehilangan kredibilitas profesional dan dikenakan sanksi etik jika terbukti bersalah di forum profesi. Selanjutnya, untuk referensi dari kasus ini, kami sudah melampirkan. Nah, itu tadi pembahasan lengkap mengenai kasus pelanggaran kode etik psikologi yang semoga bisa menjadi pelajaran penting bagi kita semua. Perlu diingat, menjadi bagian dari dunia psikologi bukan hanya soal ilmu, tapi juga soal integritas dan tanggung jawab moral. Karena sekali kepercayaan dilanggar, dampaknya bisa sangat luas. Bukan hanya pada klien, tapi juga pada profesi psikologi itu sendiri. Terima kasih sudah mau menonton dan belajar bersama. Semoga kita semua bisa tumbuh menjadi praktisi yang tidak hanya pintar, tapi juga bijak dan beretika. Kalau kalian punya pandangan atau insight lain tentang kasus ini, boleh banget tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini jika menurut kalian ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!